Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Cahaya Sunnah Pasaman sedang mengadakan kegiatan pemotongan hewan kurban 1445 Hijriah. Pemotongan hewan kurban ini perdana kami lakukan di sekolah tahfiz, di gedung sekolah tahfiz terbaru yang sedang dibangun saat ini, yang terletak di Jalan Muhammad Hatta di belakang Islamic Center Pasaman. Mengikut sertakan seluruh pengurus Cahaya Sunnah dan masyarakat sekitarnya. Kami berharap dengan kegiatan ini, dakwah sunnah yang tengah kita jalankan diterima dan dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk bisa melihat apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Demikian dari kami sebagai pengurus Cahaya Sunnah Pasaman. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Afdalul Zikri yang bekerja di Dinas Pertanian, tepatnya di bidang kesehatan hewan gitu kan. Jadi di sini saya menggambarkan bahwa penyeleksian hewan kurban yang baik secara medis veteriner yaitu dengan kondisi fisik gitu kan. Jadi kita melihat kondisi hewan itu melalui fisik, yaitu fisik itu kita lihat dari keadaan fisiknya. Jadi yang pertama kita lihat dari bentuk berdiri, apakah dia pincang atau tidak gitu kan. Kemudian kita melihat dari telinga, kemudian dari hidung, apakah ada yang cacat atau yang sebelumnya. Kemudian adakah yang lain sebagainya seperti ekornya terputus atau apa gitu kan. Kemudian baru kita lihat dari bagian dalam, yaitu mungkin kita bisa melihat dari mukosa mulut, kemudian dari hidung, bahkan kita bisa melihat dari fesesnya juga kalau seandainya kita itu membutuhkan gitu kan. Dan kita telah memeriksa beberapa hewan kurban di Cahaya Sunnah. Kita lihat hewannya dalam keadaan sehat. Kemudian ini diambil dari beberapa peternak yang ada di Nagari Jambak tentunya. Kemudian untuk dari kesehatannya insya Allah dalam keadaan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, apalagi di hari-hari besar ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memujinya, memperbanyak zikir kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ini perintah kepada seluruh kaum muslimin untuk mereka berzikir kepada Allah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan di antara hari-hari besar adalah 10 hari awal Zulhijjah. Maka kata Rasulullah, faktiru fiha at-tahlil wa takbir wa tahmid wa tahlil. Maka perbanyaklah pada 10 hari itu takbir, itu Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, dan tasbih juga subhanallah. Hal ini termasuk syariat yang sangat agung karena kita umat muslim
diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dan pada hari-hari besar ini disyariatkan hal tersebut dan disuruh memperbanyaknya. Dan sekarang alhamdulillah kita sekarang di tempat ini mengadakan ibadah yang luar biasa, ibadah kurban, yang mana ibadah tersebut berasal dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala beliau dalam ayat disebutkan beliau bermimpi ingin menyembelih anaknya, lalu beliau sampaikan kepada anaknya, lalu anaknya yang luar biasa, dia tidak memberontak, dia tidak menyalahkan. Namun hal itu beliau mengatakan, ya abatif al tu'mar satajiduni insyaallahu minas solihin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah, insyaallah engkau menemukan aku dari orang-orang yang soleh. Hal ini terdapat kesolehan, kesabaran seorang mukmin, yang mana hal itu adalah dari syariat Islam. Lalu Allah ganti dengan kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sesembahan yang agung. Maka dijadikanlah syariat ini di dalam Islam, yaitu ibadah kurban, dan bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, dan alhamdulillah kita sekarang melaksanakannya di tempat yang kita saksikan sekarang ini. Dan juga hendaknya kaum muslimin mengetahui bahwasannya harta mereka itu adalah yang bermanfaat bagi mereka, yang mereka infakkan. Dan orang yang memberi keluasan dari hartanya namun dia tidak berkurban, maka Rasulullah dilarang mereka untuk mendekati tempat-tempat solat kami, kata Rasulullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dari riwayat Imam Ibnu Majah mengatakan, man wajada sa'ata minkum falam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapa yang di antara kalian memiliki keluasan namun dia tidak mau berkurban, maka jangan pernah dekati tempat-tempat solat kami. Ini ancaman dari Rasulullah, orang-orang yang tidak mau bersedekahkan hartanya, yang memiliki keluasan namun dia tidak bersedekah. Dan juga kita harus ketahui bagi orang-orang yang berkurban, mereka apapun yang mereka infakkan untuk berkurban, darah-darah yang mereka alirkan, daging-daging yang mereka berikan kepada kaum muslimin yang mereka infak sedekahkan, itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah yang kalian alirkan, yang sampai kepada Allah hanyalah takwa dari kalian. Dan juga diperkuat dalam sebuah ayat lainnya, yang mana Allah gandengkan dengan salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah. Lihat di sini disebutkan persembahan kepada Allah, menunjukkan tauhid yang sangat besar. Maka orang yang berkurban adalah bentuk dari tauhidnya kepada Allah, bukan sekedar dia bersedekah. Dan dia harus memahami bahwasanya apapun yang dia berikan kepada, apapun yang dia sedekahkan, dia tumpahkan darahnya, dia berikan daging kepada kaum muslimin, adalah dari tauhid kepada Allah, dari takwa kepadanya. Dan dia termasuk orang-orang yang mengagungkan syariat Allah. Allah SWT berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan hari-hari besar, hari syariat Allah, maka termasuk dari ketakwaan hati. Dan kita memohon kepada Allah, semoga mereka yang berkurban Allah terima dari kurbannya. Semoga orang-orang yang belum mampu untuk berkurban, semoga Allah memudahkan untuk berkurban berikutnya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah dengan berdoa yang biasa saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan kita
terutama rekan-rekan yang berada dalam wilayah Cahaya Sunnah. Yang pertama, kenapa saya melakukan kurban, yaitu bagi saya itu sudah merupakan kewajiban. Yang kedua, kenapa saya memilih tempat berkurban pada Yayasan Cahaya Sunnah. Memang sudah 3 tahun lebih saya melakukan kurban bersama Cahaya Sunnah. Menurut saya pertama di Cahaya Sunnah ini pertama jelas penyebarannya, nampak kekompakannya, di mana di situ bisa kita lihat ukhuwah kita sebagai umat Muslim. Di Yayasan Cahaya Sunnah ini kita lakukan bersama-sama dalam hal mensiarkan agama Islam, terutama dalam pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Semoga ke depan Cahaya Sunnah tetap solid, tetap melakukan hal-hal yang terbaik bagi umat. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dimudahkan jalan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La